Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Ikhwan fillah, pemirsa Voice of Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tak terasa kita semuanya sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Dan tinggal 1 atau 2 hari lagi ke depan kita melaksanakan saum. Dan setelah itu tentu saja kita akan menjelang Idul Fitri, hari di mana kita kembali lagi Al-Fitr, yaitu kembali lagi berbuka. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan ini, pada edisi Voice of Ramadan yang terakhir ini, saya akan menyampaikan beberapa sunnah atau amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat ketika mempersiapkan dan menjalani Idul Fitri. Ada beberapa sunnah. Yang pertama adalah mandi. Nah, mandi sekalipun merupakan salah satu rutinitas kebiasaan kita sehari-hari, tapi ada mandi-mandi yang memang bersifat khusus, yaitu dianjurkan atau disyariatkan oleh Islam. Salah satunya adalah mandi ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Suatu saat sahabat Ali ditanya oleh seorang sahabat mengenai mandi. Kemudian Sayyidina Ali menjawab bahwa mandi silahkan kapan saja. Tapi ternyata yang dimaksud oleh sahabat mandi yang sifatnya khusus, yaitu mandi yang dianjurkan, yang disyariatkan. Maka Ali menjawab, salah satunya adalah mandi ketika hendak melaksanakan Jumat dan juga mandi ketika hendak melaksanakan sholat Idain, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kemudian di dalam hadis yang lain yang tercantum di dalam riwayat Muwatta, riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta, An-Nafi'in dari Nabi anna Abdullah ibni Umar, bahwa Abdullah bin Umar kana yagtasilu yaumal fitri, beliau mandi pada hari Idul Fitri qabla ayyabdu ilal musola, sebelum pergi menuju musola atau menuju lapang. Nah, jadi berdasarkan hal ini, maka mandi sebelum Idul Fitri merupakan satu amalan yang dipandang sebagai sunnah. Dan yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi hendak melakukan ibadah itu terletak pada niatnya. Seperti juga antara mandi janabat dengan mandi biasa itu terletak pada niatnya. Maka kita niatkan pada pada saat hendak sholat Idul Fitri, maka niatkan dalam hati kita bahwa ini adalah merupakan mandi yang kita lakukan meneladani apa yang dilakukan oleh para sahabat dan juga oleh Rasulullah SAW. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, berikutnya yang menjadi sunnah seputaran Idul Fitri adalah bersolek atau berdandan. Nah, sudah menjadi fitrah pada dasarnya manusia menyukai keindahan, dan salah satunya adalah di dalam penampilan. Maka Islam dalam hal ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ketika hendak melaksanakan Idul Fitri, kita berdandan berhias, memakai pakaian yang paling bagus, yang paling baru juga kalau ada, karena ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat di dalam berbagai macam keterangan juga, di dalam Al-Quran bahkan dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian-pakaian yang bagus, yang baik ketika hendak sholat. Nah, jadi anjuran memakai pakaian yang bagus itu bukan hanya dalam hadis tapi juga di dalam Al-Quran, termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika hendak melaksanakan Idul Fitri. Bahkan di dalam sebuah hadis dinyatakan kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbisuha lil aidain wa yaumil jum'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
memiliki pakaian yang khusus digunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha dan juga hari Jumat. Nah, jadi bisa kita memang mengkhususkan satu pakaian seperti halnya dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau juga secara umum yaitu kita memakai pakaian yang paling bagus. Dan tentu saja hindari dalam diri kita niat ria. Dan sebaliknya yang kita niatkan ini adalah salah satu ekspresi kegembiraan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, kemudian sunnah berikutnya adalah sarapan. Di dalam Sahih Bukhari nomor 953, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yagdu yaumal fitri hatta ya'kulat tamroh wa ya'kulahunna witron. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pergi menuju musola untuk sholat Idul Fitri hatta ya'kula tamroh, sehingga beliau terlebih dahulu memakan kurma, wa ya'kulahunna witron, dan beliau memakan kurma itu dengan bilangan ganjil 1, 2, 1, 3, 5 dan selanjutnya. Dan yang menjadi catatan di sini adalah bukan pada terletak makan kurmanya, tapi adalah pada sarapannya itu sendiri. Kita bisa memakan lengko, kupat, lontong dan sebagainya. Yang penting intinya adalah sebelum Idul Fitri kita melakukan sarapan terlebih dahulu. Nah, itu adalah yang ketiga. Berikutnya adalah takbir menuju lapangan. Dan ini adalah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika keluar dari rumah dengan lafal Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini adalah takbir yang kita kumandangkan sejak kita keluar dari rumah, kemudian di musola pun atau di lapang kita terus takbir, dan baru takbir itu dihentikan ketika sholat akan dimulai. Ada catatan yang lain, yaitu ketika kita sampai di musola, sampai di lapangan, kita langsung duduk saja. Tidak ada atau tidak disyariatkan adanya sholat qobla lain, atau barangkali tidak ada yang namanya sholat tahiyatul lapang. Itu adalah suatu yang tidak disyariatkan. Jadi begitu kita datang, ya kita duduk dan kita melanjutkan untuk takbir, dan itu adalah yang disyariatkan. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya adalah sholat tentu saja, dan setelah itu adalah menyimak khutbah. Dan khutbah yang dilaksanakan pada hari raya ini adalah merupakan khutbah yang sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan semua wanita yang haid sekalipun untuk datang ke musola, ke lapang menyimak khutbah. Sebagaimana disampaikan diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim, disampaikan oleh sahabat Ummu Atiyah. Kata beliau, kata Ummu Atiyah, umirna an nukhriza panuhrizal khuyad wal awatik wadawatil khudur fa ammal khuyad fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum wa yatazilna musallahum. Kata Ummu Atiyah bahwa kami diperintah tentu saja oleh Rasulullah SAW ketika hari raya, maka kami pun keluar mengajak para wanita yang sedang haid, para gadis, kemudian wanita pingitan. Fa'amal huyat fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum. Adapun orang-orang yang haid, wanita yang haid, itu menyaksikan kegiatan kaum muslimin dan juga menyimak khutbah mereka. Wa ya'tazilna musallahum, namun tidak melaksanakan sholat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, nah ini menunjukkan betapa pentingnya menyimak khutbah pada Idul Fitri, Idul Adha, karena pada saat itu di mana kaum muslimin umumnya berkumpul, dan di sana Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang
merata disimak oleh semua orang. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian setelahnya kita menyimak khutbah adalah setelahnya beres sholat Id, dan di sini ada amalan yang biasa dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu sebagaimana di dalam hadis, karena ashabu Rasulillah SAW idal taqaw yaumal Id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Bahwasannya para sahabat Nabi SAW bila mereka bertemu maka satu sama lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kamu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Nah, itu adalah salah satu bentuk doa tahniah, ucapan yang dilakukan oleh sahabat, dan kita juga mengamalkan hal itu. Intinya saling mendoakan satu sama lain agar Allah menerima amal ibadah kita, khususnya sepanjang bulan Ramadan yang telah dilalui itu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Kemudian sunnah-sunnah berikutnya adalah yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yaitu pulang melewati jalan yang berbeda. Nah, jadi kalau kita misalkan berangkat dari arah barat, maka kita pulang dari arah timur. Nah, seperti itu. Sebagaimana di dalam hadis an Jabirin, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma Id khalafat thariq. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri beliau khalafat thariq, berbeda jalan. Maksudnya antara jalan pergi dan jalan pulang itu berbeda. Hikmahnya adalah, tentu saja ini adalah untuk barangkali menemui orang lebih banyak lagi, dimana mungkin dalam keseharian kita jarang bertemu dengan orang misalkan di kampung A gitu kan. Nah, kemudian ketika sholat Idul Fitri tentu saja kita akan bisa menemui mereka. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Nah, itu adalah beberapa sunnah-sunnah seputaran Idul Fitri. Jadi yang pertama adalah mandi, yang kedua adalah sarapan, yang ketiganya adalah berdandan, memakai pakaian yang bagus, kemudian yang keempatnya adalah kita mengucapkan takbir dari sejak keluar rumah hingga ke mushola, kemudian kita menyimak khutbah. Setelah itu adalah kita satu sama lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian kita pun dianjurkan Rasulullah untuk memilih jalan yang berbeda. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Nah, itu adalah sunnah-sunnah seputaran Idul Fitri dan Idul Adha. Dan pada edisi kali ini adalah merupakan edisi terakhir Voice of Ramadan 1433 Hijriah. Dan saya atas nama kru TV Al-Hidayah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila mana selama ini ada perkataan yang kurang berkenan, dan juga mewakili pimpinan STT Al-Hidayah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Dan selanjutnya sebelum saya akhiri ada satu informasi yang saya sampaikan, yaitu bahwa STT Al-Hidayah tahun akademik 2022-2023 mulai menerima pendaftaran. Kami menyelenggarakan 3 program. Yang pertama adalah pendidikan bahasa Arab, yang keduanya ilmu Quran dan tafsir, dan yang ketiganya adalah pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak putra yang hendak masuk kuliah, ayo kita kuliah. Daftarkan putra-putri ibu semuanya ke STT Al-Hidayah. Insya Allah kami berkomitmen untuk turut membangun generasi Qurani, membangun generasi yang tafakuh fiddin. Hadirin pemirsa Voice of Ramadan, itu rupanya yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.